Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Irfan Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 4A. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas praktikum mata kuliah pemrogram perangkat keras yang diampu oleh Pak Jaka Fitra, Eskom MTI. Di sini itu tugasnya itu implementasi prototipe smart system berbasis konteks lingkungan di WAKWI. Untuk deskripsi tugasnya itu yang pertama ada rangkaiannya sendiri itu disusun, yaitu menyusun sebuah rangkaian di WAKWI yang mengintegrasikan di antara itu ada ESP32, DHT22, LDR, satu LED, satu servo, dan satu relay. Untuk codingnya sendiri itu yang pertama itu membuat program yang menangani input dari LDR dan DHT22 secara simultan. Kemudian itu menerapkan fungsi map untuk mengonversi nilai sensor ke parameter aktuator. Yang ketiga itu menampilkan satu sistem di serial monitor secara real time. Contoh pompa on, lalu pintu air tertutup. Oke, langsung saja. Di sini tuh untuk rangkaiannya itu yang pertama kita buka dulu ke POP-nya sendiri. Yang pertama itu ada rangkaiannya, ada beberapa komponen di sini. Yang pertama tentu saja ada mainboard ESP32-nya, lalu ada sensor DHT22, sensor LDR yaitu yang ini, lalu ada sensor lalu ada lampu LED untuk mendeteksi intensitas cahaya. Itu tadi ini untuk mendeteksi intensitas cahaya kelembapan. Lalu ada servo, itu yang ini. Ini berfungsi untuk aktuator, pintu atau ventilasi. Lalu yang terakhir ada relay ini. Relay itu fungsinya sebagai simulasi pompa atau kipas. Nah, sistem ini tuh bakal bekerja otomatis berdasarkan kondisi lingkungan sekitar saya ini. Untuk cara kerjanya itu nantinya sensor LDR ini akan membaca cahaya sekitar saya. Jika kondisi gelap maka LED akan menyala. Jika terang LED akan mati. Untuk sensor DHT22 sendiri itu akan membaca suhu dan kelembapan. Jika suhu di atas 30 derajat maka relay akan aktif. Jika suhu normal relay akan mati. Nah, untuk nilai kelembapan digunakan untuk mengontrol servo. Jika semakin tinggi kelembapan maka servo akan semakin besar. Untuk penjelasan kode programnya itu saya tidak ke VS Code saja, karena di sini ini kan saya jelaskan di sini dulu. Yang pertama itu kita mengimport library-nya dahulu. Pertama itu include DHT, khususnya untuk library untuk DHT22 ini, dan ESP32 servo ini untuk library untuk si servo. Lalu kita mendefinisikan pinnya. Untuk LDR sendiri itu ada di pin 34 ini. Lalu untuk LED ada di pin 13, lalu DHT22 ada di pin 4, lalu relay itu ada di pin 5, dan servo ada di pin 18. Lalu untuk fungsi untuk setupnya sendiri itu pertama serial motor diaktifkan untuk melihat data, lalu ada pin LED untuk sebagai outputnya, lalu sensor DHT untuk inisialisasinya. Untuk servo diaktifkannya ini. Lalu untuk fungsi loopnya ini sendiri, yang pertama itu ada fungsinya itu baca nilai sensornya, yaitu yang pertama LDR itu digunakan untuk menggunakan ala read, lalu DHT sendiri itu untuk membaca suhu dan kelembapan. Lalu untuk LED nya sendiri itu jika nilai LED kurang dari 1000 maka ataupun nilai segini itu untuk rendah atau gelap maka lampu LED itu akan nyala. Lalu untuk logika relaynya itu
Jika suhu lebih dari 30 derajat maka relay itu bakal aktif. Untuk logika servonya sendiri itu nilai kelembapannya itu dikonversi menggunakan fungsi map mulai dari 0, 100 menjadi sudut 0 sampai 0 dan 180 derajat. Untuk semua data ini nanti bakal ditampilkan di serial monitor secara real time. Untuk simulasinya sendiri itu saya akan jalankan di VS Code dikarenakan di waktu ini sendiri itu gratisan, dan waktu ini saya menggunakan gratisannya maka biasa servernya tuh penuh, jadi antriannya itu ramai, jadi saya jalankan di VS Code saja. Oke, untuk menjalankannya itu sini ini tampilannya sama, saya coba jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Suhu di LDRS itu ada mencapai poin 1101. Untuk suhu di sekitar saya itu 24 derajat Celcius dan kelembapannya itu di 40. Lalu dikarenakan lampu di sekitar saya, lampu di tempat saya itu hidup, maka lampu di sini tuh LED-nya bakal mati. Dan untuk pompanya itu juga mati. Dan untuk di servo ini sendiri tuh 72 derajat. Oke, tadi cobaan saya untuk kesimpulannya sound vacuum kali ini tuh rangkaian ini tuh bisa baca kondisi lingkungan sekitar saya tuh secara real time. Nah, lalu untuk mengontrol, nah di sini kan selalu yang baru lagi nih. Nah ini tuh secara real time. Saya matikan lampu, seharusnya lampu LED-nya bisa hidup, tapi karena mungkin masih kurang gelap jadi mungkin masih mati lampunya. Lalu juga rangkaian itu bisa mengontrol aktuator berdasarkan data sensor, lalu menggunakan fungsi map untuk mengonversi nilai-nilai itu tadi, sehingga dapat dikatakan sistem ini merupakan prototipe smart system berbasis konteks lingkungan. Mungkin saja penjelasan dari praktikum saya kali ini, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.